Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini tentunya kami akan mempresentasikan hasil analisis dan juga diskusi kami terkait dari implementasi manajemen risiko pada UMKM, usaha menengah, kecil dan juga mikro. Namun sebelumnya perkenalkan, saya Anang Ali Faitno, kemudian ada juga rekan saya Kansa Salsabil Asari, Citra Wahyu Utami dan juga Ismi Munggarani. Baiklah teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa risiko itu sudah umum terjadi pada bisnis ataupun usaha yang sedang kita jalani. Nah, berkaitan dengan manajemen risiko tentunya berhubungan juga dengan fungsi perusahaan. Itu ada operasional, SDM, pemasaran dan juga keuangan. Yang dimana fungsi perusahaan ini juga tentunya menimbulkan resiko-resiko, baik itu resiko yang rendah pengaruhnya, middle hingga pengaruhnya sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian di sini terkait dari profil bisnis dan juga lebih lanjutnya akan dibahas oleh rekan. Saya Kansa Salsabil Asari dengan NIM 088. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM, yang mana kami memilih Warung Biru yang nama pemiliknya adalah Ibu Nina. Berdiri sejak tahun 2015, bertempat di RT 2 RW 21 di Padasuka, Kota Cimahi. Yang UMKM ini jual yaitu tahu crispy, basreng, bakso ikan, ciwah, dan jajanan anak-anak yang lainnya dengan harga yang terjangkau. Lalu yang selanjutnya ada analisis manajemen risiko. Yang pertama ada risiko keuangan. Nah, pada Warung Biru ini dalam melakukan transaksi masih belum tersistem dengan baik. Jadi mereka tidak mempunyai laporan keuangan. Nah, hal tersebut menyebabkan ketidaksinkronan antara pemasukan dan pengeluaran. Maka harus dibuatnya laporan keuangan dengan benar agar tidak terjadi kembali masalah seperti itu. Lalu yang selanjutnya, harga bahan seperti tahu menjadi naik karena harga kedelai naik juga. Bahkan pada saat itu sempat tidak ada yang menjual tahu sehingga penjualan tahu crispy pun tidak dapat dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada risiko operasional. Nah, di Warung Biru ini tidak mempunyai SOP, sehingga untuk pelayanan sendiri tidak selalu tepat waktu di jam 9. Karena terkadang harus belanja ke pasar tradisional terlebih dahulu, dan terkadang bahan yang dimasak tuh hampir habis gitu karena terlambat belanja dan waktu belanjanya itu tidak menentu. Lalu yang selanjutnya ada resiko pemasaran. Untuk promosi yang dilakukan oleh Warung Biru ini hanya menggunakan mulut ke mulut saja gitu, sehingga hanya orang-orang di sekitar saja yang tahu, dan bahan seperti basreng biasanya kan tidak bisa tahan lama gitu, sehingga jika tidak habis tidak bisa disimpan berhari-hari. Lalu yang terakhir ada risiko SDM. Di Warung Biru ini Bu Nina tidak mempunyai karyawan, sehingga ketika ada banyak pesanan tidak bisa dilayani dengan cepat, sehingga harus menunggu dengan waktu yang lama. Saya Citra Wahyu Utami dengan NIM 091 akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Ada 5 kategori probabilitas risiko. Yang pertama ada paling kecil kemungkinan terjadinya, yang kedua ada jarang, yang ketiga ada mungkin, yang keempat sangat mungkin, yang kelima ada hampir pasti. Nah, setelah dilakukan wawancara dengan Ibu Nina, ternyata tidak setiap harinya basreng terjual habis. Dari jumlah 50 basreng yang hanya terjual 30 basreng dan 20 basrengnya tidak terjual. Maka probabilitasnya dapat dihitung sebagai berikut. Tanpa bobot, PE sama dengan 30/50 sama dengan 0,6 atau 60%. Saya Ismi Munggarani dari NIM 092. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko pada Warung Biru adalah dengan melakukan pengurangan pembelian bahan baku, misalnya pembelian bahan baku basreng yang biasanya sebanyak 50 buah dikurangi menjadi 35 buah. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi jika barang tersebut tidak habis, maka sisanya tidak terlalu banyak. Kemudian Warung Biru juga perlu melakukan promosi lebih luas lagi, seperti promosi di media sosial atau menjualnya
di GoFood agar penjualannya dapat bertambah. Kemudian warung biru juga perlu mengatur keuangan atau kas masuk dan keluar agar pencatatannya jelas dan mengurangi risiko keuangan seperti kehabisan modal. Selanjutnya, monitoring resiko. Untuk memonitoring resiko, maka yang perlu dilakukan oleh warung biru ini adalah dengan mengontrol setiap risiko yang akan dihadapi. Di antaranya, yang pertama lebih mengatur pembelian bahan baku. Kemudian yang kedua, mengatur keluar masuknya uang atau membuat catatan keuangan. Dan yang ketiga, memperluas promosi di media sosial seperti mendaftarkannya di GoFood agar lebih banyak orang yang mengetahui warung tersebut. Baiklah, kembali lagi bersama saya Anang Alif Praitno, dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait dari analisis, pengukuran, diagram, pengendalian hingga monitoring dari manajemen resiko itu sendiri. Dan dapat disimpulkan menurut Hanafi bahwa resiko itu sendiri besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aktual. Nah, di sini juga resiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan diperlukannya manajemen resiko. Tujuannya ini adalah untuk mengurangi resiko suatu perusahaan yang dapat disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Dan resiko itu sendiri munculnya karena dua penyebab, yaitu bencana dan juga bahaya. Itu yang dapat disimpulkan. Dan kemudian berdasarkan hasil dari analisis manajemen resiko yang telah kami lakukan pada UMKM Warung Biru ini, terdapat resiko-resiko berdasarkan fungsi perusahaan. Di antaranya ada resiko keuangan, resiko pemasaran, resiko SDM, dan juga resiko operasional. Dan dari resiko keuangan, maka Warung Biru ini tidak mempunyai laporan keuangan, sehingga sebaiknya Warung Biru ini segera membuat laporan keuangan agar terdapat catatan pengeluaran dan juga pemasukan tentunya. Dan berdasarkan resiko operasional, di sini bisa kita lihat bahwa Warung Biru ini tidak mempunyai SOP atau standar operasional prosedur, dan sebaiknya segera membuat SOP agar warung tersebut selalu tepat waktu untuk jam buka, jam tutup, dan juga berdasarkan resiko pemasaran. Di sini sebaiknya Warung Biru ini mendaftarkan makanannya di GoFood, GrabFood agar produknya terpasarkan melalui media sosial dan tidak hanya dari mulut ke mulut. Serta berdasarkan resiko SDM, maka sebaiknya Warung Biru ini merekrut karyawan agar pesanan dapat dilayani dengan cepat. Resiko-resiko tersebut harus segera dikelola dengan baik untuk mengurangi dampak resiko yang besar lagi bagi untuk kedepannya. Seperti itu untuk hasil analisis kami. Mudah-mudahan tentunya dari penjelasan analisis yang telah kami lakukan dapat memotivasi kita selaku generasi muda untuk selalu berkarya, berinovasi, dan tentunya untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.